Mendingan UTBK di gelombang 1 atau gelombang 2 sih Kak? Terus gimana caranya kalau misalkan aku pengen dapat gelombang 2? Nah, siapa yang penasaran? Ya langsung aja kita bahas di video kali ini. Siapa yang udah melakukan pendaftaran UTBK dan udah dapat kartu peserta nih? Wah, kalau yang udah dapat kartu peserta pasti udah tahu kan jadwal SBM-nya kapan, terus lokasinya di mana, dapat gelombang berapa, ya kan? Nah, atau mungkin teman-teman yang belum daftar, belum tahu nih ya, ada informasi seperti itu di kartu peserta kalian nanti di akhir. Kalau teman-teman yang masih bingung tentang jadwal, bisa cek dulu video kita sebelumnya. Nah, kali ini kita mau bahas lagi tentang jadwal ya, lebih khususnya tentang jadwal. Karena di UTBK itu gelombangnya dibagi dua nih teman-teman ya. Ada gelombang 1 sama gelombang 2. Gelombang itu apa sih Kak? Gelombang itu adalah waktu atau periode kalian untuk ikut tes di UTBK-nya. Jadi enggak serentak semuanya nih teman-teman ya, tapi dibagi dua gelombang. Gelombang pertama itu ada dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2022. Terus nanti ada libur dulu, jeda dulu seminggu, terus nanti dilanjutin lagi. Gelombang keduanya itu dimulai dari tanggal 28 Mei sampai 3 Juni 2022. Nah, jadi ada dua nih ya teman-teman. Terus gimana nih Kak kalau misalkan aku mau pilih yang gelombang 2 misalnya ya? Sebenarnya kalau misalkan gelombang itu nggak bisa dipilih ya. Jadi ini sistemnya udah otomatis gitu. Kalau kalian daftar langsung dikasih jadwalnya sama LTMPT gitu ya. Jadi nanti dapat gelombangnya, dapat tanggalnya, tanggal berapa, hari apa, terus jam atau sesinya. Nah, sesinya juga dibagi jadi dua. Ada yang sesi pagi, ada yang sesi siang. Kalau sesi pagi biasanya mulainya dari 6.45 ya. Kalau yang misalkan sesi siang itu dimulainya dari 12:30. Nah, ini udah nih dibagi ya secara otomatis. Jadi kalau misalkan teman-teman daftar, udah klik-klik jurusan dan lain sebagainya, paling bisanya pilih pusat UTBK doang ya. Setelah itu nanti baru dapat lokasi spesifiknya di situ juga. Nanti bisa teman-teman cek informasi lengkapnya ini di kartu peserta di akhir. Oke? Nah, nanti informasinya lengkap deh di situ ya. Jadi kalau misalkan teman-teman cari gitu ya di mana informasinya, itu ada di kartu peserta, bukan di yang lain. Karena kalau di yang lain itu nggak ada gitu ya, di akun kalian tuh nggak ada, adanya di kartu peserta. Nah, sekarang pertanyaannya gini nih, Kak, kalau misalkan gelombang 1 sama gelombang 2 nih baiknya yang mana sih? Aku mau kasih disclaimer dulu ya teman-teman ya. Gelombang 1 dan gelombang 2 ini akan diseleksi secara adil oleh LTMPT. Jadi teman-teman jangan khawatir, mau pilih gelombang 1, mau pilih gelombang 2 itu sebenarnya peluangnya sama semuanya. Oke? Mungkin ya biar lebih jelas aja, aku bakal ngasih plus minusnya dari kalian kalau misalkan pilih gelombang 1 dan pilih gelombang 2. Nah, sekarang kita ngomongin dulu yang gelombang 1 nih ya. Gelombang 1 ini dari tanggal 17 sampai 23 Mei tadi ya. Kalau misalkan teman-teman dapat gelombang 1, apa sih plusnya? Apa positifnya ya? Positifnya tentu yang pertama, kalian udah cepet selesai duluan gitu ya. Kalau yang lain masih belajar, kalian tuh udah lega duluan. Kalau misalkan nanti kalian udah tes, udah selesai, tinggal nunggu hasil kan. Jadi kalian nggak perlu belajar lebih lama lagi gitu ya. Jadi udah selesai berjuang di situ, udah deh cepet begitu ya. Kalau misalkan yang gelombang 1. Terus yang kedua, selain kalian cepet selesai, biasanya kalau gelombang 1 ini fokusnya masih bagus dibandingkan gelombang kedua. Karena kalau gelombang kedua biasanya banyak gangguan. Nah, kalau gelombang 1 ini biasanya kan benar-benar gak tahu, kayak misalnya bocoran atau ya hal-hal yang berkaitan sama soal-soal UTBK tuh belum ada bayangannya. Jadi kita benar-benar fokus untuk belajar, terus tes deh di hari H-nya gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan gelombang 1 tuh benar-benar kalian masih semangat, masih prepare-nya juga masih bagus gitu ya, nggak keganggu atau ke distract sama hal-hal yang lain. Next, yang ketiga, dampak positif dari gelombang 1 nih teman-teman ya. Biasanya kalau gelombang 1 untuk skor UTBK-nya itu akan lebih mudah mencapai skor yang sesuai dengan PTN-nya. Kenapa bisa kayak gitu Kak? Karena di sini sistemnya kita pakai IRT. Kalau misalnya teman-teman belum tahu kayak gimana, bisa cek di video kita sebelumnya ya. Jadi sistem IRT ini dilihat dari bobot nilai.
kalau misalkan salah satu soal ini banyak yang jawab benar, berarti skor yang dipilih itu kecil. Tapi kalau misalkan soal tersebut jarang yang jawab benar, alias yang jawab benarnya itu sedikit, berarti skornya itu makin besar. Nah, bayangin aja kalau misalkan kalian ada di gelombang 1, pastikan soal-soalnya ini belum ada bocoran dan lain sebagainya. Terus akhirnya jadi susah gitu kan soalnya untuk dijawab. Nah, buat teman-teman yang nanti jawab benar itu bisa dapat skor yang besar. Jadi kalau misalkan mendapatkan skor besar di gelombang 1 ini bisa dibilang lebih akurat gitu daripada gelombang kedua. Kayak gitu ya. Nah, terus kalau negatifnya apa? Negatifnya pasti waktu belajar kalian itu udah terkuras. Karena kalau misalkan kalau gelombang 1 ini kan ya bisa dibilang ini 1 bulan kurang lagi lah ya menuju tanggal 17 gitu kan. Jadi waktunya mepet, kalian harus lebih siap duluan karena kalian ditesnya juga duluan. Apalagi yang tes di hari pertama, sesi pertama. Ya, itu harus benar-benar ekstra ya. Terus yang kedua, pasti nervousnya itu nervous banget. Karena ini baru pertama, gelombang pertama, nggak ada clue ya, nggak ada bayangan bakal kayak gimana sih UTBK-nya. Jadi pasti nervousnya itu banget, nervous banget gitu ya. Apalagi ya mungkin buat sebagian orang kan UTBK nih salah satu impian gitu ya. Jadi pasti lebih nervous daripada yang gelombang kedua. Nah, kayak gitu aja teman-teman ya, itu untuk gelombang pertama. Nah, kalau gelombang kedua kayak gimana Kak? Kalau gelombang kedua langsung aja nih, dampak positifnya pasti satu, kalian punya banyak waktu untuk belajar. Karena bedanya harinya itu sekitar 2 minggu ada tambahan waktu ya buat kalian belajar sebelum hari H ujian. Jadi masih banyak waktu untuk prepare. Terus yang kedua, selain itu biasanya juga kalian udah punya mental yang lebih kuat daripada yang pertama. Kalau tadi yang pertama kan pasti nervous kan, kalian gelombang kedua nih agaknya lebih santai karena mungkin udah dengar cerita-cerita dari teman-teman yang lain, nanti UTBK-nya kayak gini gitu ya, soalnya ada sekian soal, waktunya segini, jadi udah lebih santai biasanya karena kan udah di akhir-akhir ya. Apalagi kalau yang dapat hari terakhir banget, sesi terakhir, itu kayaknya udah ya udahlah ya gitu, udah pasrah, udah yang penting kita bisa ikut UTBK-nya, hasilnya gimana nanti gitu kan, jadi lebih santai biasanya. Nah, terus yang ketiga, ini sebenarnya ya mungkin kalau yang di sisi gelombang 1 ini bisa ada iri hati ya, tapi nggak boleh iri ya. Kalau ini kan memang karena kalian dapetnya gelombang segitu dari LTMPT gitu kan. Biasa kalau gelombang kedua pasti udah dengar desas-desus gitu ya. Ini soal yang keluar nih materinya ini. Kalau misalkan dikasih tahu sama teman-temannya, kalau misalkan nggak tahu ya nggak dapet gitu ya. Jadi nanti biasanya suka ada kisi-kisi materi yang keluar, bentuk soalnya tuh kayak begini. Terus bisa kalian akhirnya bikin strategi untuk jawab soal tersebut gitu ya. Ini emang beneran keuntungan sih kalau bentuk yang gelombang kedua ya. Nah, tapi gelombang kedua juga ada negatifnya nih, ada minusnya ya. Minusnya apa? Satu, tadi ngomongin soal IRT ya, atau bobot nilai di UTBK. Pasti di gelombang kedua ini harus agak hati-hati karena bobot nilainya tadi jadinya berubah. Misal, ini ada satu soal yang sama nih di gelombang 1 sama gelombang kedua ya. Soal ini tuh sebenarnya susah banget untuk yang di gelombang 1. Akhirnya banyak yang jawabnya itu salah. Berarti kan kalau banyak yang salah, yang jawab benarnya sedikit dong, ya kan? Jadi skornya itu tinggi untuk soal tersebut. Terus keluar lagi nih soalnya di gelombang kedua. Ternyata ini udah bocor soalnya. Terus banyak yang jawab bener. Berarti kan soal itu jadi gampang ya. Nah, kalau soal itu jadi gampang berarti skornya itu jadi kecil. Nah, itu harus wanti-wanti nih untuk teman-teman yang di gelombang 2. Jadi lebih effort lagi untuk dapat skor yang tinggi gitu ya dibandingkan yang gelombang pertama. Oke? Nah, itu poin pentingnya banget sih ya di poin minusnya atau negatif dari gelombang kedua. Terus yang terakhir ya, untuk gelombang kedua juga pasti karena kalian itu di akhir-akhir udah ngelihat yang lain gitu ya, itu bisa nambah overthinking. Kenapa bisa nambah overthinking? Karena kalian belum selesai nih berjuangnya ya kan. Di saat yang lain udah, ini udah pada selesai, ada yang mukanya bahagia abis UTBK, ada yang mukanya aduh kayaknya aku gagal di UTBK dan lain-lain. Kalian jadi overthinking gitu kan, jadi makin nambah pikiran, kira-kira aku nanti bisa nggak ya UTBK-nya gitu ya. Nah, itu juga bisa nambah beban pikirannya, tapi mental kalian seharusnya bisa lebih kuat karena kalian udah prepare duluan meskipun nambah pikiran gitu ya. Jadi ini sebenarnya plus minusnya itu hampir sama untuk gelombang 1 sama gelombang 2. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek ya. Jadi bebas aja sih sebenarnya. Kalian harus siap nggak siap, mau gelombang 1 mau gelombang 2 semuanya harus dikerjakan. Nah, terus
satu pertanyaan terakhir nih ya, Kak, gimana sih caranya kalau misalkan aku pengennya tuh gelombang 2 karena aku belum siap, aku masih butuh waktu buat belajar. Sebenarnya nih teman-teman ya, ini tipsnya bisa dipakai tapi nggak semuanya berlaku ya, karena ini beneran sistemnya tuh otomatis dari LTMPT. Cuman, nah ini biasanya nih kalau misalkan kalian daftar H-7 atau H-5 penutupan SBMPTN dan ke belakang-belakangnya gitu ya, H-5, H-4, H-3, H-2, H-1 gitu ya, itu biasanya sih dapat yang gelombang kedua karena gelombang 1 itu udah full kuotanya duluan. Jadi pasti kalian bakal disebar ke gelombang yang kedua. Dan kalau misalkan di gelombang 1 ini kan berarti pusat UTBK-nya udah pada full dong, ya kan? Jadi kalian pasti bisa dapat di gelombang kedua untuk dapetin pusat UTBK tersebut. Jadi kalau H-7, H-5 ya H-7 ke belakang lah ya gitu, itu bisa dapat gelombang kedua. Tapi ini sekali lagi nggak berarti berlaku buat semuanya karena ini sifatnya random, acak. Jadi bisa jadi juga kalau misalkan teman-teman H-7 daftar tapi ternyata masih dapat gelombang pertama cuman hari terakhir di gelombang pertama. Bisa jadi kan? Ya kan? Ya, ini tipsnya kalau mau dicoba silahkan. Kalau misalkan agak takut-takut ya terserah kalian ya. Ini kita lihat dari yang sudah-sudah sih, dari pengalaman-pengalaman alumni siswa kita yang emang dapat di gelombang kedua, mereka daftarnya itu di akhir-akhir. Ya minimal H-7 atau H-5 ke belakang. Gitu kali ya, itu bisa teman-teman jadiin salah satu tips buat dapetin di gelombang kedua. Oke, itu aja untuk video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat dan sukses untuk UTBK 2022-nya. So, see you in the next video. Bye!